Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 220 Pertemuan Musuh. Kota yang tinggi, besar, dan indah itu sebenarnya tidak sebesar itu, tetapi sangat rapuh. Kota itu terbentuk di puncak pegunungan, dan di sekelilingnya terdapat air terjun besar yang mengalir menuruni lembah. Sinar matahari bersinar menembus kabut dan jembatan pelangi 7 warna pun muncul. Burung bangau berputar-putar dan terbang di atas pelangi dan pemandangan itu sungguh indah. Melihat pemandangan itu, tempat itu tampak seperti alam bagi para orang suci. Tidak heran orang-orang berkata bahwa pemandangan di lembah 100 lengkungan tidak ada bandingannya di dunia. Setidaknya, di mata Chu Feng, itu adalah tempat terindah yang pernah dilihatnya. Tentu saja, pemandangan di depannya hanyalah sudut lembah 100 lengkungan. Itu benar-benar hanya sudut karena tempat itu hanyalah pinggiran lembah 100 lengkungan. Meskipun semua orang yang bersiap untuk berpartisipasi dalam perburuan heroik dapat beristirahat sementara di sana, istana mewah tersebut hanya dapat digunakan oleh tokoh-tokoh besar dari berbagai kekuatan. Di sisi lain, para murid sedang menunggu di sebuah plaza berukuran super yang terletak di puncak tebing. Chu Feng menyebarkan kekuatan rohnya dan dia ingin mencari keberadaan Gong Luyun. Saat dia berjalan, Chu Feng sebenarnya cukup terkejut karena di antara orang-orang yang berkumpul di sana, selain dirinya, hampir semuanya adalah ahli di alam mendalam. Mereka adalah para jenius muda di generasi mereka. Dalam hal kultivasi sejati, Chu Feng benar-benar tidak banyak di antara orang-orang itu karena orang-orang itu adalah para jenius sejati. Hampir semua orang menguasai metode khusus, dan jika salah satu dari mereka keluar, Chu Feng akan mengalami kesulitan jika dia ingin mengalahkan mereka. Adapun mereka yang bisa menekan Chu Feng, tak terhitung banyaknya. Akan tetapi, hubungan orang-orang itu tidak terlalu bersahabat. Kebanyakan dari mereka membentuk kelompok yang terdiri dari 3 atau 5 orang, tetapi ada juga kelompok yang terdiri dari banyak orang. Misalnya, para murid dari sekolah Lingyun, serta generasi muda dari Istana Pangeran Qilin. Kedua kelompok orang itu mewakili 2 kekuatan terkuat di Provinsi Azure. Mereka memiliki jumlah orang terbanyak, jadi mereka akan memiliki jumlah elit terbanyak. Setiap kekuatan akan menunjukkan rasa hormat dari kejauhan karena mereka sangat takut menyinggung orang-orang yang sangat sombong itu. Akhirnya, aku menemukanmu. Tiba-tiba, 2 kepalan tangan Chu Feng terkepal erat dan niat membunuh langsung muncul di matanya. Dia dengan cepat berjalan menuju suatu area di alun-alun. Sekelompok besar orang berkumpul di area itu. Mereka semua mengelilingi seorang pemuda yang berusia sekitar 20 tahun. Ada laki-laki dan perempuan. Perempuan-perempuan itu cantik, tetapi di antara kedua alisnya ada kesombongan. Penampilan para lelaki itu semuanya berbeda, tetapi kekuatan yang mereka miliki tidak biasa. Mereka semua berada di alam mendalam dan kebanyakan dari mereka berasal dari sekolah-sekolah kelas 1. Tetapi justru karena itu, ketika seorang laki-laki yang cukup tampan mengenakan pakaian sekolah kelas 2, dia tampak tidak biasa saat berada di kelompok itu. Adapun siapa orang itu, tentu saja, dia adalah murid nomor 1 di perguruan naga biru, putra dari penguasa kota kura-kura hitam yang secara diam-diam menghasut berdirinya desa 5 harimau, Gong Luyun. Meskipun murid-murid dari sekolah kelas 2 seharusnya dipandang rendah oleh banyak orang di sana, Gong Luyun tidak terlihat oleh tatapan seperti itu. Sebaliknya, dalam tatapan para lelaki, ada kekaguman. Dalam tatapan para perempuan, ada pemujaan. Sekelompok orang itu mengobrol dan tertawa bersama, dan beberapa orang bahkan memuji Gong Luyun secara terbuka. Dari situ, alasan mengapa Gong Luyun tidak dipandang rendah pun disebutkan di sana. Kakak Gong, aku benar-benar harus mengucapkan selamat padamu. Kau benar-benar menjadi cucu angkat Tuan Lin Ran. Di masa depan, kau harus lebih memperhatikan kami. Beberapa orang berkata dengan kekaguman di wajah mereka. Saudara Li, Anda terlalu sopan. Gong Luyun tersenyum sopan. Ah, Saudara Gong, tidak perlu bersikap begitu rendah hati. Siapa yang tidak tahu bahwa Tuan Lin Ran adalah orang yang kuat di puncak alam mendalam. Dia adalah kepala manajer klan Lin di Istana Pangeran Qilin dan banyak orang dari Istana Pangeran Qilin ingin menjalin hubungan dengan orang tua itu, tetapi mereka tidak bisa. Tapi hari ini, dia mengakuimu sebagai cucu angkatnya. Ini akan membangkitkan kekaguman banyak orang. Pria lain dengan wajah yang lebih kasar terkekeh dan berkata, apa gunanya mengagumi? Tuan Lin Ran mengakui Luyun sebagai cucu angkatnya karena penglihatannya cukup bagus. Kakak Luyun masih muda tetapi dia sudah berada di alam mendalam tingkat 2. Kecakapan bertarungnya tidak biasa dan dia bisa mengalahkan yang kuat sekaligus yang lemah. Bahkan mereka yang berada di alam mendalam tingkat 3 tidak dapat mengalahkannya, dan prestasinya di masa depan tidak dapat diukur. Seorang wanita yang memikat mendekati Gong Luyun. Benar sekali. Kakak Gong adalah seorang jenius sejati dan kami benar-benar mengagumimu dari lubuk hati kami. Namun, dengan bakatnya, sungguh tidak pantas bagi kakak Gong untuk masuk ke sekolah naga biru. Seorang wanita lain juga mendekatinya. Ya. Kudengar ada bocah nakal yang tidak punya mata di sekolah naga biru dan dia berani menantang saudara Gong.
Ada yang bilang bunuh diri setelah 1 tahun. Ah, aku benar-benar tidak tahu dari mana bocah nakal itu mendapatkan kepercayaan dirinya. Benarkah atau tidak? Memangnya ada yang seperti itu? Saudara Gong, apakah yang dikatakannya itu benar? Ho, dunia ini luas, jadi ada banyak sekali orang di dalamnya. Saat menghadapi orang seperti dia, aku, Gong Luyun, merasa tidak pantas untuk memperhatikannya. Namun, dia begitu agresif sehingga aku harus menerima pertarungan yang telah diaturnya. Dia hanyalah antek kecil, jadi tidak perlu membuat semua orang khawatir. Gong Luyun tersenyum dan melambaikan tangannya. Jadi itu benar. Kakak Gong, siapa nama bocah itu? Kalau kamu tidak ingin menyerang mereka yang satu sekolah dengannya, aku akan memberinya pelajaran untukmu. Ya, dia berasal dari sekolah yang sama tetapi berani bersikap tidak hormat kepada murid nomor 1. Orang-orang seperti ini benar-benar tidak berpendidikan dan mereka harus dipukuli. Setelah mengetahui hal seperti itu terjadi, semua orang dengan penasaran bertanya lebih lanjut tentang hal itu. Gong Luyun, kamu hidup dengan nyaman ya? Tepat pada saat itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar di antara kerumunan. Saat mereka melihat ke arah asal suara itu, semua orang terkejut karena mereka melihat seorang pemuda berdiri di sana. Dia memang seorang pemuda, dan dari wajahnya, dia tidak tampak berusia lebih dari 15 tahun. Meskipun perburuan heroik merupakan masa kemakmuran bagi generasi muda Provinsi Azure, kebanyakan dari mereka adalah orang dewasa muda dan ketika seorang pemuda yang begitu lembut muncul di tempat itu, semua orang sangat terkejut. Terutama saat pakaian pemuda itu sama persis dengan Gong Luyun, dan juga berasal dari sekolah naga biru. Hal itu membuat orang-orang semakin terkejut. Mereka juga cukup penasaran siapa dia. Bahkan kau masuk ke sini. Gong Luyun mengerutkan kening dan keterkejutan muncul di tatapannya. Tentu saja, dia mengenali siapa pemuda di depannya. Chu Feng lah yang mengatur pertarungan setelah 1 tahun. Ketika Gong Luyun mengetahui bahwa kultivasi Chu Feng telah mencapai alam asal tingkat keempat, sedikit keterkejutan dalam tatapannya menjadi lebih serius. Jika cucu angkat sepertimu saja bisa masuk, mengapa aku tidak bisa? Gong Luyun, aku datang ke sini hanya untuk mengingatkanmu. Setelah memasuki lembah 100 lengkungan ini, sebaiknya kau berhati-hati. Berhati-hatilah karena setelah kau menyelesaikan semua perbuatan jahatmu, kau akan menerima balasan. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Chu Feng melambaikan lengan bajunya yang besar, lalu berbalik dan pergi. Kakak Gong, siapa orang itu? Mengapa kata-katanya begitu tidak menyenangkan? Melihat itu, semua orang segera bertanya. Bukankah kau baru saja bertanya siapa bocah yang mengatur pertarungan denganku? Gong Luyun tersenyum ringan dan berkata, itu bukan dia, kan? Semua orang sangat terkejut. Benar sekali. Dia adalah bocah bajingan itu. Ketika Gong Luyun mengucapkan kata-kata itu, dia menggertakkan giginya dan tatapan dingin muncul di matanya.